Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang. Selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 2. Perkenalkan, saya Muhammad Fauji, mengajar di bidang kejuruan teknik sepeda motor. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya ajar. Nah, yaitu adalah sistem pemindah tenaga yang terdapat pada sepeda motor. Sistem pemindah tenaga ini sangat penting ya, karena untuk mentransfer atau mengirim tenaga mesin menuju ke roda sehingga kendaraan dapat berjalan dengan yang diinginkan. Adapun komponen-komponen utama pada sistem pemindah tenaga, yaitu pertama adalah kopling. Nah, kopling ini berfungsi sebagai jembatan atau pemutus dan menghubungkan aliran tenaga mesin menuju ke transmisi atau pemindah tenaga. Nah, yang kedua yaitu adalah transmisi, atau yang sering dibilang anak-anak ini adalah gearbox ya, yang berfungsi untuk menambah percepatan pada tenaga sebuah engine ya. Selanjutnya yaitu adalah rantai atau chain ya. Komponen ini yang sebagai transfer pemindah tenaga dari engine menuju ke roda belakang. Nah, selanjutnya yaitu adalah gear belakang ya, sebagai elemen yang bergerigi dalam transmisi yang berinteraksi untuk mencapai rasio dan kecepatan. Oke, nah adapun diagram alur sistem pemindah tenaga, yang pertama adalah mesin atau engine ya, sebagai sumber tenaga pada sebuah kendaraan sehingga kendaraan dapat berjalan. Dan yang kedua yaitu adalah kopling sebagai pemutus dan penghubung putaran mesin yang akan dikirimkan menuju ke transmisi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah transmisi ya. Transmisi yang tadi sudah Bapak jelaskan sebagai penambah percepatan dan pengurangan percepatan pada sebuah tenaga engine. Nah, yang selanjutnya itu adalah rantai ya, sebagai transfer utama dari mesin menuju ke roda. Oke, cara kerja sistem pemindah tenaga. Nah, yang pertama yaitu adalah mesin menghasilkan tenaga ya, sehingga semua dimulai ketika mesin pembakaran internal mengkonversikan bahan bakar menjadi energi mekanik, yaitu energi putar ya, menghasilkan sehingga putaran poros engkol mekanik menghasilkan putaran poros engkol yang penuh tenaga. Nah, tenaga ini kemudian akan disalurkan menuju ke kopling. Yang selanjutnya yaitu adalah kopling akan menyalurkan tenaga. Kopling berperan sebagai saklar ya, atau fleksibel saat dihubungkan. Ia mentransfer putaran dari poros engkol atau torsi mesin ke input sub pada transmisi, memastikan aliran tenaga yang lancar dan terkontrol. Selanjutnya yaitu adalah transmisi, nah, mengatur kecepatan dan torsi. Di dalam transmisi, gigi-gigi bekerja untuk menyesuaikan rasio tenaga dan kecepatan dari mesin. Ini memungkinkan pada sepeda motor memiliki torsi yang cukup untuk akselerasi dan kecepatan yang sesuai pada konstur jalan. Nah, yang keempat yaitu adalah tenaga diteruskan ke rantai ya. Rantai setelah disesuaikan oleh transmisi, tenaga putar disalurkan ke sproket atau penggerak yang terhubung ke rantai. Rantai adalah penghubung fisik utama ke roda belakang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah rantai menggerakkan roda belakang.
terkait rantai, mentransferkan gerak putaran ke sproket roda belakang dengan roda belakang berputar. Sepeda motor pun mulai bergerak, mengubah energi mesin menjadi energi gerak yang nyata. Oke, jenis-jenis pemindah tenaga ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah manual, ya. Yang kedua adalah otomatis. Nah, yang manual adalah sistem yang paling tradisional atau konvensional, yang paling lama, ya, memberikan kendali penuh kepada pengendara atas pemilihan gigi. Ini melibatkan kopling manual yang dioperasikan dengan tuas di stang, dan transmisi manual memerlukan pemindahan gigi secara fisik, ya. Terus mengendalikan kopling tuas di stang, perpindahan gigi dengan kaki dengan menggunakan pedal pemindah gigi, karakteristik memberikan sensasi kendaraan yang lebih sport dan terkontrol, yang lebih presisi, terutama di dalam kondisi menanjak ataupun jalan off-road. Nah, yang kedua yaitu adalah transmisi otomatis, ya, yaitu adalah sistem pemindah tenaga atau transmisi otomatis dirancang untuk kenyamanan, mengontrol transmisi proses pemindahan gigi. Pergerakan tidak perlu lagi mengoperasikan tuas kopling ataupun memindahkan gigi secara manual, sehingga lebih fokus pada perjalanan. Nah, adapun jenis-jenis kopling otomatis, ya, yang pertama adalah mengendalikan kopling tidak ada tuas kopling manual, ya. Yang selanjutnya adalah pemindahan gigi tidak lagi menggunakan pijakan kaki atau otomatis, ya, disesuaikan oleh medan jalan, ya, seperti misalkan CVT, ya, continuous variable transmisi. Nah, dia akan secara otomatis menyesuaikan tenaga mesin berdasarkan kondisi jalan yang ada, ya. Selanjutnya adalah karakteristik ideal untuk lalu lintas padat dan pengendara pemula karena kemudahannya dalam penggunaan kendaraan sepeda dua. Nah, tips perawatan sistem pemindah tenaga ini yang sangat penting buat kawan-kawan di SMK Wirabuana. Nah, perawatan itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk menjaga performa atau akselerasi pada sepeda motor kalian. Nah, tips perawatan pada sistem pemindah tenaga yang pertama adalah pemeriksaan kopling dan transmisi. Ya, kalian perlu periksa secara berkala kondisi kopling dan transmisi. Pastikan tuas kopling memiliki free play yang tepat dan tidak ada kebocoran oli pada transmisi. Perhatikan juga jika ada suara aneh atau kesulitan saat perpindahan gigi. Selanjutnya yaitu adalah pergantian oli transmisi. Nah, oli transmisi berfungsi untuk melumasi atau melindungi komponen di dalam gearbox. Nah, ganti oli sesuai dengan rekomendasi pabrik, ya. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan rantai. Nah, karena umumnya rantai ini kurang sekali diperhatikan sehingga terjadinya kerusakan yang ada pada rantai sering terjadi, ya. Nah, komponen yang paling terekspos. Nah, periksa ketegangan rantai, ya, pastikan tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu kendor. Nah, lumasi rantai secara teratur agar pekerjaan fleksibilitas pada rantai ini menjadi lebih optimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem pemindah tenaga, ya. Dari saya,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.